Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Saya berdiri supaya yang belakang lihat saya. Begitu pula para jamaah sekalian. Dan ini juga anjuran dari dokter. Saya diusahakan selama dalam 1 jam untuk berdiri. Jadi untuk mengurangi duduk lama. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud inti keberadaan kita semuanya duduk hadir di Musalla Al-Ikhlas untuk memenuhi daripada undangan takmir Musalla Al-Ikhlas tiada lain kecuali untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah disebutkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawilina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Wajabat mahabbati, pasti aku cintai. Ini hadis qudsi. Wajabat mahabbati, pasti aku ridhoi. Wajabat mahabbati, pasti aku rahmati. Untuk siapa kepastian semacam ini? Ridhonya Allah pasti akan didapatkan, rahmatnya Allah pasti akan diperoleh, dan kecintaan Allah pasti akan diberikan oleh Allah. Untuk siapa? Mudah-mudahan untuk kita semuanya. Lil mutahabbina fiyya, bagi orang-orang yang duduk bersama-sama, hadir bersama-sama, yang mendorong kita hadir memiliki tujuannya untuk mendapatkan rasa cinta dari Allah. Wal mutazawirina fiyya, dan orang-orang yang berbondong-bondong saling bersilaturahmi, ziarah, datang untuk menguatkan ukhuwah antar kaum muslimin, kaum muslimat, secara umum antar para takmir, para pemangku masjid, para pemangku musholla. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Wal mutabadhilina fiyya, dan orang-orang yang memiliki sifat saling bahu membahu, saling gandeng menggandeng, saling tolong menolong, saling guyup, duduk bersama-sama untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh agama kita, agama Islam. Mudah-mudahan semuanya sifat tersebut berada di dalam diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para ulama mengatakan, sholat kita belum tentu hasilnya Allah ridhoi. Kita baca Quran pun juga sama. Kita puasa pun juga sama. Tahajud kita di malam hari sekian rakaat. Bahkan doa-doa kita. Semua amalan taat-taat yang pernah kita lakukan, kita memang punya harapan dan keinginan agar kita diridhai oleh Allah. Tapi sampai kapan? Sudahkah kita mendapatkan? Dan sudahkah kita meraih? Ternyata ada amalan yang sangat singkat, yang sangat simpel, setengah jam sampai 1 jam. Duduk kita dalam majelis taklim, duduk kita bersama-sama untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengaji bersama-sama, menghayati serta untuk menyeleksi atau mengadakan muhasabah
dalam diri kita apa yang kurang untuk kita lengkapi, apa yang perlu untuk kita ambil. Di dalam majlis semacam ini Allah Ta'ala sudah memastikan bahwa kita semuanya telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dari ini keterangan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Sinten ibu bapak? Sahabat Abu Hurairah. Ini sahabat bertemu dengan Nabi, duduk dengan Nabi, mendapati kehidupan Nabi setelah Islam itu hanya 3 tahun. Pinten? 3 tahun. Dalam masa 3 tahun itu dicek dari sekian para sahabat oleh ulama-ulama setelahnya, ternyata sahabat yang paling banyak hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas 5.000 hadis. 5.000 hadis ibu bapak dalam masa 3 tahun. Dan maaf, lebih banyak di atas Abu Bakar, di atas Umar, di atas Utsman, di atas sahabat Ali. Lalu kemudian para sahabat datang, wahai Abu Hurairah, Anda kok mendapatkan hadis dari Kanjeng Nabi begitu banyak, ini sistemnya bagaimana? Caranya bagaimana? Beliau mengatakan, wahai teman-temanku sahabat Ansar, kalian disibukkan dengan ladang kalian. Dengan apa? Ladang sawah. Di saat kamu sibuk di sawah, saya sibuk duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat Muhajirin yang datang dari Makkah menuju ke Madinah untuk hijrah, kalian pun juga sama, disibukkan oleh pasar kalian, toko-toko kalian, lapak-lapak kalian. Di saat kalian sibuk dengan dagang kalian, saya sibuk duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan sahabat Abu Hurairah. Beliau dawuh, la'an ajlisa sa'atan fi majlisi ilmin ahab ilayya min an uhya lailatan ila sabah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dudukku di dalam majlis taklim, majlisi ilmin, majlis yang di dalamnya diterangkan tentang ilmu agama, dudukku saja sesaat. Kata beliau, sahabat Abu Hurairah, sahabat, berarti beliau mengambil faedah ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dudukku sesaat, dalam sesaat itu aku gunakan untuk menimba ilmu. Kalau sekarang mungkin hadir beberapa rutinan di masjid, di musola, dengan siapa saja, dengan kiai siapa saja, sesaat. Kata beliau nih, sahabat Abu Hurairah, lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada aku ibadah mulai azan maghrib sampai subuh. Ibu-ibu pernah ibadah mulai maghrib sampai subuh? Angkat tangan bu kalau pernah. Bapak-bapak pernah? Min ghurubis syams, mulai tenggelamnya matahari ini, mulai azan maghrib langsung ibadah. Yang salat dengan salatnya sampai fajar tanpa berhenti. Berapa ribu rakaat? Allahu a'lam. Yang Quran, baca Quran sampai fajar. Yang zikir sendiri dengan zikirnya sampai fajar. Yang doa dengan doanya sampai fajar. Berapa fadilah dan kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang sholat 2 rakaat saja. Itu sudah luar biasa fadilahnya. 1 kalimat dari Quran sekian pahalanya. Begitu pula zikir, maaf ribuan maaf, semuanya masih kalah dengan sesaat kita hadir di majelis taklim. Maka manfaatkan setiap kita melihat di grup WA, di sana ada majelis taklim, sekuat tenaga kita hadiri. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dari ini keterangan ada salah satu ulama besar namanya Al-Imam Syibli. Al-Imam Syibli ini adalah sosok imam yang pernah dimimpikan oleh sahabatnya. Dalam mimpinya itu beliau didatangi oleh Kanjeng Nabi, kemudian keningnya dicium oleh Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Diterangkan dalam sebagian kitab karya Al-Imam Nawawi Al-Bantani yang wafat di kota Makkah, kuburannya di Ma'lah. Beliau menerangkan dalam salah satu mimpinya orang soleh, dalam mimpinya tersebut datang Kanjeng Nabi menghampiri Imam Syibli, kemudian Kanjeng Nabi mengecup keningnya Imam Syibli. Lalu kemudian yang mimpi dalam mimpinya tanya, ya Rasulullah, cek mulia banget Imam Syibli, cek agung banget Imam Syibli, kenapa Anda sampai mencium keningnya? Rasul dalam mimpi tersebut dijawab, ya, Imam Syibli punya rutinitas, punya apa? Punya keistiqomahan. Selepas sholat fardu, beliau tidak pernah meninggalkan firman Allah Ta'ala yang sering-sering dibaca dalam permulaan maulid, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tambah setunggal, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Dua ayat tidak pernah ditinggalkan Imam Syibli selepas sholat fardu. Isinya itu ayat adalah pujaan dan pujian untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barokai istiqamah melakukan dua ayat itu, Imam Syibli dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita dianjurkan kalau ada ulama boleh mengecup keningnya ulama, karena kemuliaan yang ada pada diri ulama. Cuma ojo dipaksa, ojo diboleh. Boleh, cuma tidak harus mengundang royo-royoan. Wah, bahaya ini. Oke. Setelah mimpi, beliau bangun dari tidur, kemudian mendatangi Imam Syibli. Saat itu masih ada Imam Syibli. Mimpi tersebut diceritakan kepada Imam Syibli bahwa aku tadi malam mimpi yang isinya mimpi ini dan itu. Imam Syibli, betul apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Memang wiridanku selepas sholat dua ayat mulai laqad ja'akum sampai akhir tidak pernah aku tinggalkan. Mudah-mudahan saged diamalkan. Baik itu selepas sholat secara langsung dengan memelangkan suara, atau setelah doanya imam, setelah doa, atau bahkan setelah kita mengakhirkan sholat sebelum masuk sholat fardu yang lain. Manfaatkan dua ayat ini, jadikan rutinitas kita setiap saat. Tujuan kita agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Imam Syibli ini berguru selama hidupnya 400 kiai. Jangan kali kulo sudah berapa kiai nih Pak? Memiliki Masya Allah Ustaz Badri. 400 ustadz. Berarti dari majelis datang kiai fulan, datang lagi kiai fulan, datang lagi kiai, sampai ini Pak 400 kiai. Dan saya sudah membaca 4.000 hadis Nabi. Jangan kali kulo berapa ribu? Ditambahin nulin apa dikurangin nulin? 400 syekh beliau belajar kepadanya. Ini menunjukkan himmah semangatnya. Makanya tidak ada orang ngaji pensiun, itu tidak ada. Nih orang kerja pengennya pensiun.
Tapi ini ngaji niku mboten, sebab surga itu bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Surga itu khalidina fiha abada, tambahnya ilmu kita, tambahnya derajat kita di surganya Allah. Hadir kita majelis taklim saat ini akan berpotensi baik untuk sholat isyraq yang akan kita kerjakan. Beda dengan isyraq yang kemarin. Kok beda? Padahal rakaatnya sama. Perbedaan yang ada di dalam diri kita, ilmu baru yang kita pelajari. Nanti zuhur atau duha jam 9-10 beda dengan duha yang kemarin. Semua rangkaian hari ini beda pahalanya dengan rangkaian amal sebelumnya. Begitu pula kalau besok dengan Sabtu hadir di pundi Masjid Sunan Giri, hari Sabtu itu beda pahalanya dengan amalan di hari Jumat. Wahakala seterusnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajatnya diangkat oleh Allah, padahal sama-sama ibadahnya. Duha nggak ada tambahan 2, 4, 6 atau 8, tapi karena di dalamnya ada ilmu ditambahi pahala oleh Allah. Begitu pula rangkaian amal yang lainnya. 400 kiai beliau belajar dengan mereka dan 4.000 hadis beliau baca, lalu kemudian cuma ada 1 hadis dari 4.000 hadis yang saya jadikan sebagai pedoman hidup sampai aku meninggal. Jadi kalau oleh panjenengan enak Pak, gak usah mau coba 4.000 hadis, 1 hadis tok hari ini kita pelajari, insya Allah bekal sampai kita meninggal dunia. Bisa dilanjut sampai jam berapa ya? Sampai jam 9. Oke. Tak sabari mau. Oh, hadisnya nih. Iman lidunyaka biqadri muqamaka fi. 1. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fi. Wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih. Wa'mal linnari biqadri sabrika fi. Sallu ala Nabi Muhammad. Iman lidunyaka, kamu di dunia boleh bekerja urusan dunia. Cuma nasihat Nabi, tergantung keberadaanmu berapa tahun di dunia. Monggo difahami. Boleh jenengan mengejar dunia, silahkan. Tapi maaf, kira-kira sampai pirang tahun? Ayo dijawab, pirang tahun jenengan jaluke? 500 tahun. Dewean sampai ganti konco sampai 500 tahun. Pinten? I'mal lidunya, silahkan Anda mau kerja urusan dunia, silahkan. Anda mau buka lapak, buka toko, buka. Tapi ingat, Anda tidak akan lama di dunia, betul? Mabaina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Ini rata-rata umur umatnya Nabi Muhammad. Lebih sedikit pun kalau tambahi 40. Kurang Ustaz, tak tambahi 90. Kurang 100. Kurang 150. Ayo bayangin Pak. Bayangin kalau ada orang umur 150 koyo nopo. Mau kemana arahnya? Uang yang dikumpulkan, rumah mewah yang dibangun, fasilitas kendaraan yang selalu direnovasi. Sekali aku kerupuk di pelubur wae. Sementing ngono bayangi, ono pitange cukup, naik ke atas mbah wis ora. Tingkat papat wis ora ning ngisor wae. Kendaraan gak becak wae ora apa-apa. Iman li dunia kabi kadrimu kafi, kerjakan urusan dunia, silakan, tidak ada larang. Cuma setiap Anda mencari dunia, Anda harus berpikir, aku memiliki berapa ribu tahun? Kok berapa ribu? Berapa ratus tahun? Kakek, berapa puluh tahun? Sehingga kita nggak terlalu mengejar dunia, karena dunia yang kita kejar tidak akan kita bawa.
kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tapi bagi orang yang ngaji, orang yang cerdas, orang yang pintar, barokah ngaji, maka dia mencari dunia tujuannya untuk digunakan bekal menuju akhirat. Cari dunia untuk fasilitas musola, fasilitas masjid, fasilitas piringan. Ono ora ya? Orang suaranya. Nggih. Cari dunia silakan, dados dengan yang sugih, bagus. Cuma ingat, Allah menjadikan Anda orang kaya, Anda dijadikan ibadah ngetoke duit. Napa? Ora kok pikir akeh, mboten. Ora kok maca Quran akeh. Nah, aneh kadang-kadang ada orang kaya raya, cuma di bidang ibadah terbatas. Tapi tahajud sampai subuh. Tapi maca Quran urung belajar. Ngomong Pak, apa kakean sholat banyak urusan di luar. Allah tahu bahwa Anda masuk surga itu bukan pikir Anda, dan bukan puasa Anda, dan bukan tahajud Anda, tapi melalui harta Anda yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tasubbud dunya fa innaha matiyatun lil mu'min ilal akhirah. Ingat kata Rasulullah, jangan sampai menghina dunia. Jangan sampai Anda membenci dunia, mengolok-olok dunia. Buat apa beli mobil baru? Buat apa renovasi rumah? Buat apa punya lahan yang bagus? Buat apa punya toko yang banyak? Tidak boleh. Karena semuanya itu bagi orang yang ngaji, yang tahu mukmin adalah satu-satunya jembatan untuk menuju ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sebagian surat Wal-Laili Idza Yaghsha, niku wonten salah satu ayat kabar gembira. Ayat ini untuk satu sahabat secara khusus, namanya pun sahabat Abu Bakar Siddiq. Allahumma shalli ala Muhammad. Abu Bakar Siddiq ini adalah sosok sahabat yang sifatnya dipuji oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi setiap ada orang baca Al-Quran, itu mesti di dalamnya dia pasti akan membaca ayat yang isinya kabar gembira untuk sahabat Abu Bakar Siddiq. Jenengan sarang-sarang ingat, wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wasayujannabuhal atqa. Firman Allah dawuh, orang yang paling takwa ini tidak mungkin masuk neraka. Dijauhkan dari neraka 7 lapis. Siapa Al-Atqa ini? Allah nggak sebutkan namanya. Karena memang Al-Quran itu tidak khusus untuk kalangan sahabat. Tapi Al-Quran itu sangat bermanfaat sebagai motivasi untuk umat sampai akhir zaman. Artinya apa? Kalau orang bisa meniru sifatnya orang yang takwa ini, maka juga orang tersebut walaupun itu tidak kalangan sahabat juga akan dijauhkan dari siksa api neraka. Jumhurul mufassirin, mayoritas ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud al-atqa adalah satu sahabat secara khusus, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Terus sahabat Abu Bakar sudah dipastikan masuk surga. Wis nggadai tiket. Pun sekarang kembali kepada kita. Bisakah kita meniru sahabat Abu Bakar Siddiq? Insya Allah bisa. Amin ya rabbal alamin. Tapi Allah Ta'ala tidak membatasi surga untuk sahabat Abu Bakar Siddiq, tapi surga untuk orang-orang yang bisa meniru proyeknya Abu Bakar Siddiq. Apa proyek, Pak? Proyek akhirat. Apa proyeknya? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang suka berinfak dan bersedekah. Allahumma shalli ala Muhammad.
Ini sifat yang melekat yang ada pada sahabat Abu Bakar. Setelah itu ayat Al-Aqqa langsung dikasih embel-embel kali ya Allah Ta'ala. Sifatnya apa? Bukan sholatnya, bukan zikirnya, walaupun itu bagus, bukan puasanya, bukan. Yu'ti malah, pekerjaannya memberikan sedekah. Pekerjaannya adalah berinfak untuk fisabilillah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang berkah, rezeki yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Di antara program sahabat Abu Bakar itu adalah program adanya azan. Makanya Islam itu nggak bisa berdiri kecuali dengan harta. Gini mungkin masjid perlu duit, masa dumotok nggak mungkin jadi Pak. Musola nggih ngoten, madrasah nggih ngoten, TPQ nggih ngoten, sejajar fasilitas agama tidak cukup dengan doa. Pasti ada di sana tangan-tangan barokah yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan banyak tapi kekayaan digunakan untuk fasilitas sabilillah. Ketidakpunyaan urusan dunia itu memang beliau ikhtiari, bukan dipaksa. Kalau sebagian orang kan dipaksa emangnya. Diikhtiari. Memang seperti itu keadaannya agar semua umat setelah akhir zaman, umat di akhir zaman bisa meniru bahwa Nabi Muhammad SAW hidupnya dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Kita manfaatkan dunia yang kita miliki, kita manfaatkan harta yang kita miliki, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang berkah, rezeki yang manfaat. Monggo ambil porsi, ambil kesempatan. Ada sebagian orang dia nggak punya harta, cuma otaknya jenius, otaknya jenius. Piye carane masjid, musola makmur dan majelis taklim piringane akeh, ngoten. Nggih. Ibu-ibu biasanya, ayo urunan. Masuk, nggih. Cuma ngomong tok ya, ayo. Masuk ada lu alal khairi kafaili. Nggih. Ada orang nih, dia nggak punya pondok, tapi koyo punya pondok. Ada orang nggak punya TPQ, tapi nggak punya TPQ. Kenapa? Dikasih oleh Allah Ta'ala pinter golek bantuan. Napa? Omongan ini mandi, napa? Omongan apa? Mandi. Lihat rutinan di sana, rutinan di sini. Dia berkiprah. Bagaimana caranya ya? Aku bisa seperti sahabat Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan masjid kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan musola Al-Ikhlas tambah makmur, tambah jaya, berkatnya maulid, berkatnya para ulama kita, berkatnya majelis taklim. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah, sehingga dengan kelancaran rezeki kita niatkan untuk berbondong-bondong, kita infakkan fi sabilillah, agar kita termasuk golongan firman Allah, wa sayujannabuhal atqa alladhi yuti malahu yatazakka rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Tadi sudah tawassul dari Ustaz Badri, kita minta dua doa, pertama dari Yai Hasan, kemudian dari Ustaz Fauzi secara singkat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabb. Amin. 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 Ya Rabb. Amin. Amin.
Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.